إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هلك. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه واستنى بسنته واهتدى بهديه وسلك طريقه وجاهد في الله حق جهاده إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Kaum muslimin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah, mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah dengan menjalankan semua perintah yang Allah jelaskan dalam Al-Quranul Karim dan perintah Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Kemudian kita juga harus bisa meninggalkan apa saja larangan Allah Ta'ala dalam Al-Quranul Karim dan larangan Rasulullah SAW yang beliau jelaskan dalam hadis atau sunnah beliau. Dengan demikian insyaAllah kita bisa meraih derajat taqwa yang sebenar-benar taqwa. Salawat dan salam kita baca kepada Nabi Muhammad SAW. Kita berbanyak bersalawat kepada Rasulullah khususnya di hari Jumat ini sebagai salah satu bukti bahawa kita umat yang istiqamah di jalan hidup beliau sampai akhir hayat insyaAllah. Kendati pun fitnah berseliweran di akhir zaman ini. Kaum muslimin rahmatullah, sudah menjadi takdir Allah bahwa kita hidup di akhir zaman. Ini tidak bisa ditawar-tawar. Di akhir zaman itu kata Rasulullah banyak fitan, banyak masalah, banyak problem, banyak tantangan, banyak hambatan, banyak ujian, banyak cobaan, baik yang datang sebagai akibat kelalaian kita sendiri sebagai hamba Allah maupun datang dari orang kafir yang tak henti-hentinya memerangi umat Islam sejak dari zaman Nabi SAW sampai hari ini, sampai hari kiamat dengan segala cara. Ada perang fisik dengan militer, ada perang pemikiran yang berkembang di akhir zaman ini. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW menjelaskan, badiru bil a'mal fitanan ka qita'il lailil muzlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u ahaduhum dinahu bi'aradin min ad-dunya. Rawahu Tirmizi. Hadis sahih. Rasulullah SAW kata, apabila kalian berada di akhir zaman nanti akan banyak fitnah, bersegeralah melakukan amal soleh, jangan menunggu, jangan banyak bicara, jangan banyak komentar, lebih banyak beramal. Kenapa? Karena apabila fitnah itu datang, dia membawa suasana kaqita'il lailil muzlim, seperti malam gelap gulita. Kalau kita berada di suatu malam yang gelap gulita, kita tidak akan tahu jalan yang akan kita tempuh itu seperti apa. Samping kiri kanan kita tidak tahu ada apa. Sangat dahsyatnya. Sampai-sampai seseorang, kata Rasulullah, pagi masih muslim, sore sudah jatuh kafir. Atau sore masih muslim, pagi jatuh kafir. Orang dengan mudah menjual agamanya karena sekedar masalah uang, masalah kehidupan dunia. Kaum muslimin rahimakumullah, hadis ini kebenarannya sudah kita lihat. Betapa hari ini umat diserang oleh berbagai macam fitnah. Fitnah itu ada dua macam, ada fitnatus syubuhat, fitnah pemikiran, ada fitnatus syahwat.
Fitnah yang terkait dengan syahwat dunia. Oleh karena itu Rasul mengingatkan, fitnah akhir zaman itu sangat dahsyat, menyebabkan situasi kehidupan kita, khususnya umat Islam. Kalau orang kafir kita nggak berbicara lah soal ini, sudah jelas. Mereka nggak di akhir zaman juga hidupnya penuh fitnah. Kita kaum muslimin, umat Nabi SAW di akhir zaman mengalami sebuah kondisi yang sangat dahsyat, sehingga seakan-akan kita berada di dalam situasi gelap gulita. Kita kehilangan arah dan kehilangan pegangan hidup dan petunjuk hidup. Coba kita lihat hari ini. Kemarin ada yang tanya sama saya, Ustaz, bagaimana prediksi 2024? Saya bilang, lihat aja kondisi umat hari ini, gak susah-susah. Kalau umatnya jauh dari Quran, jauh dari Islam, masih melihat Islam itu asing, masih gengsi dengan Islam, masih takut dengan Islam, ya 2024 ya tetap mereka yang akan berkuasa, saya bilang. Karena ini hukum sebab akibat. Kita dekat dengan Allah, Allah tolong kita. Kita jauh dari Allah, Allah nggak tolong kita. Kayak apapun kita berdarah-darah, mata kita mengeluarkan air mata darah, berdoa kepada Allah, minta kemenangan, Allah tidak akan kasih kalau kita jauh dari Allah Ta'ala. Sekarang fenomena umat jauh dari Allah mudah sekali. Lihat masjid-masjid, salat Jumat aja setelah azan baru datang, setelah khutbah pertama, itu jelas gak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Masa gak tahu jam? Kalau zaman dulu bolehlah kita nggak tahu waktu masuk kapan. Sekarang di tangan kita ada jam, di handphone kita ada jam, kantong kita ada jam. Apalagi azan 2 kali di beberapa masjid, azan 2 kali. Kita pasti azan pertama mengingatkan. Coba lihat di mana-mana masjid, di mana-mana saya khutbah, nggak ada masjid itu yang full sebelum khatib naik mimbar, nggak ada. Fullnya di belakangan. Ini ciri-ciri kita jauh dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Saking dahsyatnya fitnah akhir zaman itu, umat tidak bisa membedakan Islam dengan kekufuran dan jahiliyah. Sudah kacau. Ini Islam, ini jahiliyah, ini kufur, nggak bisa lagi. Akibatnya apa? Mereka mudah jatuh ke kubangan kekufuran dan jahiliyah, dan mengklaim masih muslim. Masalahnya di situ kan. Fitnahnya tuh di situ. Kalau orang kafir udah gak ada masalah dong. Mereka kafir mau berkubang dengan jahiliyah, kekufuran, itu dunia mereka. Kita umat Islam masa gak ada beda dengan orang kafir? Bedanya hanya sedikit-sedikit saja. Orang Islam itu harus berbeda dengan orang kafir 180 derajat dalam segala hal, termasuk dalam politik. Tapi selama kita mengikuti cara-cara orang kafir, ya kita akan ditaklukkan oleh mereka. Allah tidak akan tolong kita. Karena pertolongan Allah itu bersyarat, in tansurullaha yansurkum. Kalau kalian tolong Allah, baru Allah tolong kalian. Kita lihat hari ini akibat fitnah akhir zaman ini, orientasi hidup bergeser 180 derajat. Dari mencari ridha Allah, dari mengabdi kepada Allah, mengabdi kepada setan, mengabdi kepada harta, pangkat, tahta dan wanita, mengabdi kepada kepentingan dunia, kendati harus menjual agama. Ini yang kita lihat hari ini, kaum muslimin rahimakumullah. Boleh kita survei, berapa persen umat kita yang benar-benar hidupnya karena Allah, bersama Allah, untuk Allah, menuju Allah. Coba kita survei. Kalau udah bentur dengan kepentingan duniawinya, Allah udah gak diingat, Allah lupakan. Gak usah jauh-jauh lah, ke masjid ini aja lah contoh. Hayya 'alas salah, 'alal falah. Ada 5 kali panggilan itu. Kita jawab gak panggilan itu? Walaupun dia azan muazzin, tapi hakikatnya Allah yang memanggil kita. Kalau mau menang, mau sukses, ayo salat.
di awal waktu di masjid. Untuk apa bangun masjid megah-megah pakai AC? Kalau kita jadikan dia rumah hantu, rumah jin, nggak ada gunanya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin rahimakumullah, perlu kita memahami fitnah akhir zaman ini yang dijelaskan oleh para ulama kita terbagi dua. Pertama disebut dengan fitnatus syubhat, yaitu fitnah pemikiran. Fitnah pemikiran yang menyimpang, sesat, seperti sekularisme, liberalisme, pluralisme, Islam Nusantara. Sesat itu. Kenapa katakan Islam Nusantara sesat? Dia bilang agama Islam agama orang Arab. Sesat. Agama Islam agama Allah. Inna dina innallahil Islam. Mau ada Arab, nggak ada Arab, agama Allah tetap Islam. Agama Islam dikatakan agama pendatang. Seperti dikatakan Menteri Agama beberapa hari yang lalu tuh. Menteri Agama dan seluruh kalian yang memahami, yakin ya Islam Nusantara, kalian sendiri itu pendatang ke muka bumi ini. Allah ciptakan. Bumi Indonesia ini Allah ciptakan. Agama Allah menurunkan. Al-Quran Allah menurunkan. Masa dibilang Al-Quran Islam, Nabi Muhammad pendatang, Muhammad Allah yang angkat. Nyawa ente itu ada di tangan Allah Ta'ala. Hidup mati yang ada di tangan Allah Ta'ala. Inilah syubhat pemikiran. Orang tidak kenal lagi Tuhannya. Udah mentang-mentang baru jadi menteri secuil gitu, sombongnya kepada Allah luar biasa. Gak sadar dia diciptakan dari sperma yang memuncrat dari kemaluan bapaknya. By system, by design oleh Allah Ta'ala. Sampai sperma itu terjadi pembuahan dengan ovum ibunya di tuba falopi. Kemudian Allah giring masuk ke rahim ibunya sampai menempel di dia. Maka Allah katakan alaqah, membesar menjadi mudghah, sebagian digigit, membesar menjadi tulang belulang, kerangka, struktur. Allah bungkus tulang belulang itu dengan daging. Lalulah dari manusia-manusia seperti mereka. Sayangnya tak disadari ini. Lalu mereka kufur dan ingkar pada Allah Ta'ala. Oleh karena itu mereka katakan, karena agama Islam agama Arab, agama pendatang, dia harus tunduk kepada tradisi nenek moyang Indonesia. Buka mata, buka hati. Anda itu siapa? Ingin mengatur Allah Ta'ala. Lebih baik Anda ateis sekalian, gentleman, kayak Rusia, komunis, Cina, ateis, tidak mengakui Allah. Ini mengakui Allah juga, tapi versi kebodohannya, versi jahiliyahnya, versi syahwatnya. Fitnah akhir zaman memang luar biasa. Yang kedua, fitnah syahwat. Akibat fitnah syubhat, syahwat tak terkendali. Coba kita lihat pembunuhan di mana-mana, khianat di mana-mana, pembohong berbohong di mana-mana, dari yang terendah sampai yang tertinggi berbohong. Sampai-sampai kebohongan itu makanan harian seperti makan kerupuk, makan kecap, kesaksian palsu, korupsi, jual beli perkara, jual beli hukum, curang dalam berdagang, curang dalam berpolitik, makan riba, dan apa saja yang dilarang Allah. Jadi sudah tidak diindahkan oleh umat ini. Makan harta orang lain dengan berbagai macam cara penipuan untuk mendapatkan harta orang lain. Durhaka kepada orang tua. Itu ada kita bicara. Hari ini durhaka kepada orang tua luar biasa. Boro-boro silaturahmi setiap pagi sebelum ngantor, sebelum pergi kerja, sebelum pergi bisnis. Jangan-jangan di SMS, di WA saja seminggu sekali jarang. Jafaf. Anak yang durhaka.
Bahkan ada anak memenjarakan orang tuanya sekarang gara-gara harta warisan. Antara urusan putus silaturahmi, karib kerabat, kakak, abang, adik, paman, bibi. Persoalan kecil. Saya banyak nangani persoalan warisan, membuat pecah retak rumah tangga. Dan hampir semua yang dilarang agama Islam dilakukan oleh umat ini. Dari yang besar-besar, musyrik, dukun, perdukunan, nyembah kubur, minta kubur, sampai hal-hal yang menurut sahabat dulu dosa besar, sekarang semua sudah dianggap dosa kecil. Lalu bagaimana solusi kita menghadapi kondisi yang berat ini? Kalau orang kafir menurut saya kecil lah. Terus terang aja ya, saya tahu mentality orang kafir. Saya tahu bagaimana orang kafir bekerja zaman Nabi sampai sekarang. Kecil sebenarnya. Problem itu ada dalam diri kita. Kita kena serangan ghazul fikri, perang pemikiran, kena fitnah syubhat, kena fitnah syahwat, sehingga kita kayak ikan dibawa ke darat, kotak, gak dapat air. Seperti kondisi kita hari ini. Jadi gak susah memprediksi 2024, mudah sekali. Selama umat ini tidak bisa balik kepada Islam dengan benar, selama itu pula lah musuh-musuh Islam, oligarki, segala macam oligarki ekonomi, oligarki politik, ia akan mengendalikan kita, dan itu akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Nanti akan ada cerita di tahun 2000-an, 2020-an, ada reformasi tahun 1998 sampai tahun 2022, 2024, umat gak kunjung bisa keluar dari krisisnya karena meninggalkan agamanya, menjadi lembaran hitam pekat gulita bagi anak cucu kita ke depan. Siapa yang hidup zaman itu? Ya kita. Solusinya Allah sudah kasih, Rasulullah sudah kasih. Gimana menghadapi solusi fitnah akhir zaman? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum." Kita harus bersegera kembali kepada Allah. Bersegera melakukan amal saleh. Bersegera kita jemput ampunan Allah dan surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Disediakan kepada orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarai wad dharra, yang senantiasa berinfak di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Wal kadhiminal ghaiz, bisa menahan marah karena dirinya diinjak-injak atau dirinya dizalimi, tapi gak akan bisa nahan marah kalau agama dan Allah dan Rasulullah, Al-Quran dan Islam dihina. Gak boleh marah. Kalau marah berarti gak marah, imannya dipertanyakan. Ayat ini maksudnya apa? Persoalan personality, urusan diri kita. Harta kita diambil orang, motor kita dicuri orang, kita diomongin orang, kita difitnah orang. Oke, tahan. Gak perlu kita marah. Wal'afina 'anil nas, ada orang salah kita maafkan. Wallahu yuhibbul muhsinin, Allah suka kepada orang yang bisa berbuat baik. Siapa orang bertakwa? Walladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullah. Orang-orang terjebak ke dalam satu dosa, entah itu zina, entah itu berbohong, entah itu macam-macam, segera dia kembali ingat Allah Subhanahu wa taala, dan mereka segera minta ampun kepada Allah. Kalau ada hak manusia kepada manusia, minta maaf, tak dimaafkan, pasti Allah akan ampunkan dosa mereka. Karena tidak akan ada lagi yang bisa mengampunkan dosa selain Allah. Tapi dengan catatan, mereka bertekad untuk tidak mengulangnya kembali dosa-dosa itu. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Ulaika jazaa'uhum maghfiratun min rabbihim. Mereka lah yang mendapatkan ampunan dari Allah. Wa jannatin tajri min tahtiha al-anhar, surga yang mengalir di bawah berbagai macam sungai. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Wa ni'ma ajrul amilin. Inilah target hidup kita, masuk surga. Bukan jadi presiden kecil-kecil itu.
apalagi gak amanah, apalagi gak berilmu, apalagi tukang tipu. Itu nambah siksa Allah aja di akhirat nanti itu. Memang gampang, mudah memimpin umat. Rasulullah katakan wa innaha lanadamah. Pemimpin itu nanti menyesal di akhirat kalau hati-hati. Oke lah kita rakyat gak bisa melawan, gak bisa menuntut. Di akhirat tidak akan pernah lepas sedikit pun. Ya kalau beriman pada akhirat. Kalau gak beriman ya terserah, nanti rasain sendiri. Kemudian untuk fitnatus syubuhat, pemahaman-pemahaman yang menyimpang tadi seperti Islam agama Arab, Islam agama pendatang, liberalisme, pluralisme dan sebagainya itu, tidak ada solusi kecuali belajar ilmu. Ini sekarang orang kita hindari. Ilmunya harus Al-Quran, ilmunya harus sunnah Rasulullah SAW, ilmunya harus hayatus sahabah. Kan itu patokan. Orang kalau keluar dari Quran pasti sesat, keluar dari sunnah Rasulullah pasti sesat, keluar dari pemahaman sahabat pasti banyak menyimpangnya. Makanya sahabat itu diagung-agungkan, dielu-elukan oleh Allah dalam Al-Quran. Khairu ummatin ukhrijat linnas, umat terbaik karena mereka adalah turjumanul Islam. Mereka lah Al-Quran yang berjalan itu. Mereka lah representatif Islam itu. Oh memang kebanyakan mereka orang Arab. Terbilang lagi itu kan orang Arab. Buta tuli ente. Arab dan Indonesia sama-sama makhluk Allah. Bumi Arab, bumi Indonesia sama-sama ciptaan Allah. Kecuali kalau ente punya Tuhan lain selain Allah menciptakan Indonesia, menciptakan ente, silakan atur hidup sendiri sesuai kemauan syahwat ente. Nah, sedangkan fitnatus syubhat, fitnatus syahwat, kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh manusia, solusinya adalah tazkiyatun nafs. Kita harus membersihkan diri kita. Karena inna nafsa la'ammaratun bisu' illa ma rahimah rabbi. Salah satu karakter nafsu kita adalah menggiring kepada kejahatan dan dosa. Itu harus dibersihkan. Maka Rasul diutus 3 kewajiban Rasulullah SAW. Huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yu'allimu wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Ada 3. Tugas Rasulullah bacakan Al-Quran, wahyu, semuanya dibacakan. Kemudian dilakukan proses tazkiyatun nafs. Karena semua umat Islam yang masuk Islam zaman itu backgroundnya jahiliyah. Jahiliyah itu semua halal. Semua halal sesuai yang mereka mau. Tidak ada haram. Haram adalah apa yang mereka enggak dapat, baru katakan haram. Tazkiyatun nafs wa yuzakkihim. Gimana tazkiyatun nafs? Ulama kita sudah mendetilkan solusi berbohong, solusi suka berzina, solusi suka minum khamar, solusi suka curang dalam bermuamalah, solusi suka kesaksian palsu. Itu ada solusinya. Karena diri kita ini bisa dibentuk. Kita ini bukan batu. Kita ini ada ada unsur fisik, ada fisikis, ada akal, ada rohiyah, bisa dibentuk. Tapi tergantung cara membentukannya. Kalau metodenya barat, jadi orang barat kita. Kalau metodenya Cina, jadi orang Cina kita. Kalau metodenya Rusia, jadi orang Rusia kita. Tapi kalau metodenya Allah dan Rasulnya, kita menjadi orang mukmin yang sejati. Bukan berarti kita nggak pernah berdosa. Nggak ada makhluk dunia nggak pernah berdosa. Tapi setiap itu ada solusinya. Itu namanya tazkiyatun nafs. Kemudian solusi yang lain adalah berpegang teguh kepada ajaran Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Allah mengatakan, "Alladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum ila Allahi marji'ukum jami'a fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun." Surah Al-Maidah 105. Hai orang beriman, dalam kondisi kacau apapun masyarakat kalian, pemerintahan kalian, dunia ini sekacau apapun, ya jaga diri kalian. Berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah. La yadurrukum man dhalla idza ihtadaitum. Tidak akan kalian terbawa sesat kalau kalian berada pada petunjuk. Berarti pilihan sekarang mau kita tersesat atau tidak itu ada di tangan kita, Allah kasih. Mau kita jadi orang liberal, jadi Islam Nusantara, mau ikut Nabi Muhammad, ikut sahabat, kita yang memilih. Allah turunkan Al-Quran.
Allah udah utus Rasulullah, sunnah Rasulullah udah dicatat, udah diuraikan, Al-Quran sudah ditafsirkan. Tinggal kita mau pilih pemahaman manusia atau Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah. Oleh karena itu Rasulullah katakan, salah satu sabda Rasul yang terakhir di antaranya ketika Hajatul Wada, khutbah panjang, apa Rasulullah SAW katakan, taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabullah wa sunnat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Saya tinggalkan buat kalian 2 perkara saja. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan pernah tersesat. Itulah kitab Allah, itulah sunnah Nabi SAW. Sekarang nanya diri kita, sejauh mana kita faham Al-Quran, sejauh mana faham hadis Nabi SAW. Lihat, kalau kita nggak paham Al-Quran, hanya sekedar-kedarnya saja, kalau kita nggak paham hadis Nabi SAW, kita gampang ditipu orang. Oh, ini ajaran Islam nih, oh ini ajaran Islam nih, oh ayat konstitusi harus di atas ayat suci, kan doa umum itu kan, percaya aja. Oh, agama itu sama, percaya aja. Semua orang yang baik akan masuk surga, apapun agamanya, percaya aja. Padahal Quran dengan tegas mengatakan no, tidak seperti itu. Rasul dengan tegas mengatakan no, tidak seperti itu. Karena kita nggak mau belajar. Kemudian kalau rahimahullah, dalam kondisi fitnah akhir zaman ini kita harus lebih banyak tinggal diam di rumah, jangan keleleran kemana-mana. Kecuali penting, lakukan yang ma'ruf yang kita tahu, zikir, baca Quran, berdoa, ya infak yang kita tahu lakukan. Hindari yang ingkar kemungkaran yang kita tahu. Jangan sampai kita terjebak melakukannya. Atau sudah tahu, lakukan, jangan. Kemudian perbaiki diri sendiri, fokus. Perbaikan diri dengan ilmu dan amal. Kemudian apa? Biarilah urusan orang awam, karena nggak mungkin kita bisa menyelesaikan solusi. Namanya awam. Dikasih A, dibilang B, dikasih B, bilang A. Kita kasih Rasulullah bilang ini enggak, orang fulan bilang begini, kiai saya bilang begini. Repot kita sama orang awam itu. Berdiskusi nggak habis-habis. Jadi apa? Debat kusir. Tinggalkan. Rasul mengatakan tidak akan ada kebaikan dari debat kusir itu. Nggak akan ada kebaikan. Fokus kita pada diri kita, keluarga kita. Ini diceritakan Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar, sahabat. Beliau katakan, ya Abdullah bin Umar, nanti di akhir zaman fitnah dahsyat. Ya, kaifa anta ya Abdullah idza ra'aita an-nasa marijat uhudud? Gimana kira-kira kamu kalau ada di zaman itu orang-orang sudah jadi penipu semua, janji-janji sudah diingkari, wa khanat amanatuhum, amanah sudah dikhianati, wa kanu hakadha, mereka seperti ini kata Rasulullah, ribut melulu. Rasul masukkan jari-jari kanan jari kiri, kacau balau, kalau bahasa kita aja kacau balau. Lalu Abdullah mengatakan, faqultu lahu, saya berkata kepada Rasulullah, kaifa asna'u inda dzalika ya Rasulullah, kalau saya menemukan waktu seperti itu, zaman seperti itu, apa yang harus saya lakukan? Apa kata Rasulullah? Ilzam baita, lebih banyak tinggal di rumah, kecuali penting. Wa amlik alaika lisanak, tahan lisan. Kalau sekarang tahan forward ditahan, jangan semua di forward. Karena banyak penyimpangan kita forward, nanti akan menjadi dosa, argumenter dosa. Kalau kita nggak yakin betul itu sebagai sebuah kebenaran, ada dalilnya, ada Quran, ada hadisnya, lebih baik ditahan. Wa khudh ma ta'rif, lakukan apa yang kamu tahu dari ma'ruf. Wa da' ma tunkir, tinggalkan yang kamu tahu mungkar. Ya. Bi amri khassat nafsik, alaika bi amri khassati nafsik. Fokus memperbaiki dirimu. Wada angka amrul amah, tinggalkan urusan orang awam, nggak akan bisa kita selesaikan. Jangan kita juga awam seperti mereka. Nah, oleh karena itu kaum muslimin Allah,
Kekhawatiran Nabi ini udah kita lihat sekarang. Solusinya juga sudah Rasulullah berikan, sudah Allah berikan. Berbahagialah dan selamatlah orang-orang yang dapat rahmat dari Allah. Orang-orang bisa manage diri dengan baik di akhir zaman ini, tidak ikut semrawutnya dunia ini, tidak ikut kekacauan yang ada di dunia ini. Mereka kembali kepada kitab Allah. Kitab Allah adalah bukan sekadar pengetahuan, tapi hiburan hidup mereka yang menghibur hati mereka yang gelisah menjadi tenang. Sunnah Rasul adalah pegangan hidup mereka. Rumah Allah tempat mereka berlindung, meminta segala hal kebaikan yang mereka inginkan, dan berlindung dari segala hal yang mereka tidak inginkan. Sahabat Rasulullah adalah teladan yang mereka bisa tiru gaya hidup mereka agar mereka bisa selamat. Itu ciri-ciri orang berrahmat Allah. Nah, semoga kita berdoa kepada Allah, Allah limpahkan rahmatnya kepada kita, dengan dibuktikan kita mau kembali kepada kitab Allah, belajar kitab Allah, kembali kepada sunnah Rasulullah, belajar sunnah Rasulullah, dan mau kembali ke pangkuan Allah di rumah Allah. Kita maunya tiap waktu begini nih jamaahnya nih, baru kita kembali kepada Allah, atau kita buat tenda-tenda lagi kurang. Buktikan. Dan semua kita bisa meniru sahabat Rasulullah, karena mereka itulah terjemahan Islam yang sesungguhnya dan seutuhnya. Di luar itu tidak ada jalan. Hatta menang presiden pun kita nanti nggak akan selesai masalah. Percayalah. Karena ini keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Semoga Allah selamatkan kita, saudara kita, keluarga kita, jamaah kita, teman-teman kita, dan negeri kita, dan negeri kaum muslimin lainnya dari serangan fitnah akhir zaman yang luar biasa ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil zikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was samiul alim.